kabar para penonton alur film dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kelanjutan dari alur film Kuanzi Fashi part yang kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya yuk. Tapi sebelum itu, intro dulu. Setelah memenangkan duel tersebut, Mufan pun menyuruh Mu Zoyun untuk meminta maaf pada ayahnya, dan akhirnya Mufan terpilih menjadi calon yang bisa berlatih di Underground Holy Springs selama 7 hari. Karena itu, kemudian Mufan bersama teman-temannya berpesta untuk merayakan kemenangannya itu. 后天你就要去地圣泉修炼了吧？是猎者联盟魔法协会。天生双系啊，完全就是开挂嘛！Di sisi lain, ternyata Yuang adalah anggota dari Black Order, dan karena ia gagal menjalani misi untuk masuk ke Underground Holy Spring, Yuang pun mendapatkan hukuman dari organisasi tersebut. Di lain tempat, Mufan yang sedang merayakan hari ulang tahun Shinsha secara kebetulan bertemu dengan Shohu yang menyuruh Mufan untuk segera berangkat ke Underground Holy Spring. Sesampainya Mufan di sana, sudah ada Mu Zonyu dan Bu Tangyu yang ingin mengantarnya, dan Mufan juga mendapatkan buku peta bintang dari Bu Tangyu yang akan membantunya dalam berlatih. Di sana, Mufan juga bertemu dengan kapten kelompok pemburu yang datang ke tempat itu dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kemunculan monster tikus di sekolah Wime tempo hari. Singkat cerita, Mufan akhirnya telah sampai di Underground Holy Spring, yang mana di tempat itu ia bisa merasakan kekuatan mana yang sangat besar. 好厉害啊！光是坐着。等你出去后，也给你找个女朋友什么的。 Sedangkan di luar sedang turun hujan deras yang sangat mencurigakan, dan ternyata itu merupakan perbuatan dari organisasi Black Order. Berpindah scene, terlihat beberapa orang tentara sedang melakukan patroli, dikejutkan dengan segerombolan monster yang menyerang mereka secara tiba-tiba. Dan dengan segera, pasukan itu menghubungi markas pusat, di mana Inspektur Zenkong kemudian menginstruksikan untuk mengaktifkan 4 suara yang merupakan tanda dari bencana besar. Namun ternyata, para monster tersebut telah menyerang kota Bu dan menyebabkan kepanikan. Sedangkan pasukan tentara yang ada di sana terus berusaha untuk membunuh monster-monster itu. Dengan singkat, kabar tersebut telah sampai di telinga Inspektur Zangkong. Karena itu, ia pun memerintahkan untuk segera mengirim peleton tambahan ke kota Bu. Di saat yang sama, Muningsu bersama dengan ayahnya sedang berusaha melarikan diri dari para monster. Meskipun sebenarnya ia masih sangat khawatir dengan keadaan Mufan. Sedangkan Mufan yang kala itu sedang berlatih dikejutkan dengan monster tikus yang menyerang Underground Holy Spring. Karena itu, wakil pemimpin garda bernama Li Yuxi kemudian mengajak Mufan untuk segera melarikan diri. Tapi sebelum itu, ia terlebih dahulu menyimpan mata air suci agar tidak terjatuh ke tangan kelompok Black Order. Karena ternyata, kelompok tersebut telah menciptakan air kekerasan yang fungsinya sama dengan air suci. Dan dengan air itu, mereka telah berhasil membangkitkan sifat monster yang paling kejam untuk menyerang manusia. Sesampainya di luar, ternyata keadaan kota kala itu telah porak-poranda. Dan karena situasinya telah menjadi sangat berbahaya, Li Sunyi pun memberikan mata air suci tersebut kepada Mufan agar ia segera membawanya ke tempat aman. Di sisi lain, Shinsha yang sedang dikejar oleh seekor monster untungnya berhasil kabur dengan selamat. Sedangkan di SMA Sihir Tianlin terlihat para murid yang sedang diserang oleh puluhan monster. Tak terkecuali Shohu dan Heiyu yang saat itu sedang berhadapan dengan monster serigala.
Tapi untungnya, Mufan datang dan berhasil menyelamatkan nyawa mereka. 这家伙还没死，反攻！遇到你真是太好了。 Di lain tempat, ternyata para murid yang berhasil selamat telah berkumpul di gedung olahraga. Di sana juga terlihat beberapa guru yang sedang berdiskusi untuk membawa para murid ke tempat yang aman. Karena itu, Pak Guru Su pun meminta bantuan kepada beberapa murid terkuat di kelasnya untuk menjadi pemimpin pengintai yang akan membersihkan jalur untuk murid-murid yang lain. Sedangkan Mufan dan Shouhu yang baru datang akhirnya juga memutuskan untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Di sisi lain, ternyata Muringshu dan ayahnya adalah orang pertama yang telah sampai di tempat yang aman. Kembali pada Mufan dan teman-temannya yang sudah mulai menyusuri jalan, tak berselang lama, Shouhu pun melihat ada seekor monster tikus yang menghalangi jalur mereka. Akan tetapi, karena monster tikus itu tiba-tiba menghilang, mereka lalu menyuruh murid berelemen angin untuk mencarinya. Namun ternyata, rencana tersebut malah membuat salah satu teman mereka yang bernama Zhang Yilu tewas. 竟敢这么猖狂！ Setelah membunuh monster tersebut, mereka pun melakukan penghormatan terakhir pada Zhang Yinglu. Sebelum pada akhirnya, mereka pun melanjutkan misi tersebut. Lalu, Shou memberitahu teman-temannya bahwa ada 3 monster serigala yang menghalangi jalan. Untuk itu, mereka pun menyusun rencana untuk membagi kelompok agar bisa mengalahkan monster itu satu persatu. Setelah bersepakat, mereka akhirnya mulai mengeksekusi rencana tersebut. Tapi, monster serigala itu berhasil menyerang Shouhu dan membuatnya terluka. Meski pada akhirnya, dengan susah payah, ia dapat membunuh monster serigala itu. Di sisi lain, ternyata Mufan juga telah berhasil membunuh 2 monster serigala yang lain. Karena Shou sedang terluka, Mufan lalu memutuskan untuk pergi mencari obat di apotik yang ada di sekitar sana. 好，我去一趟。 Sedangkan teman-teman yang sedang melanjutkan perjalanan dikagetkan dengan kemunculan monster serigala dengan level prajurit. 那究竟是什么？ Di tempat lain, Lin Shuyi yang sedang berhadapan dengan para monster untungnya bertemu dengan Inspektur Baiyan. 谢谢你救了我，我依然要吸引黑教廷的注意力，你还是尽快前往吧。 好的， Kembali pada Mufan yang berhasil menemukan apotek tersebut, dikejutkan dengan monster tikus yang sedang memangsa penjaga apotek itu. Ditambah lagi dengan kemunculan monster serigala yang tiba-tiba menghancurkan dan meluluh lantahkan tempat tersebut. Tapi untungnya, Mufan berhasil selamat dengan membawa obat yang mereka cari. Di tempat lain, para murid yang mengikuti jalur tim pengintai akhirnya menemukan jasad dari Zhang Yinglu, dan karena itu, para murid pun memutuskan untuk membawanya bersama mereka. Di saat yang sama, Mufan dan teman-temannya ternyata sudah hampir sampai di tempat yang aman. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh Inspektur Bayang yang ingin meminta air suci itu dari Mufan. 我正在找你呢，这件东西太至关重要了。那么，死吧！ Berpindah scenes, di markas tentara, ternyata Inspektur Zhangkum juga telah mendengar kabar tentang anggotanya yang tewas karena dibunuh oleh roh serigala.
Sedangkan Mofan ternyata telah mencurigai Inspektur Bayang sejak pertemuan mereka pertama kali. Dan akhirnya terjadilah pertarungan di antara Inspektur Bayang dengan Mofan dan teman-temannya. Dalam pertarungan itu, Heyu terbunuh karena berusaha untuk melindungi Xiaohu. 不急了，我死了。 Di sisi lain, karena situasi mereka terdesak, Mofan pun memutuskan untuk meminum air suci tersebut, dan hal itu tentu saja membuat Inspektur Bayang sangat marah. Singkat cerita, akhirnya Mubai berhasil menebas Inspektur Bayang dan membuatnya tewas di tempat tersebut. Tak lama kemudian, pasukan militer yang dipimpin oleh Yang Zui telah sampai, di mana akhirnya mereka juga mengetahui kalau Bayang adalah seorang pengkhianat. Karena itu, ia pun menyuruh beberapa orang pasukannya untuk menyelidiki kasus ini, sedangkan dirinya akan mengantarkan Mofan dan teman-temannya ke tempat yang aman. Di saat yang sama, terlihat beberapa orang pasukan tentara sedang mengawasi monster serigala bersayap yang merupakan pemimpin dari para monster itu. Tapi naas, mereka harus tewas di tempat tersebut. 他是怎么发现我们的？ Sedangkan Mofan yang telah sampai di tempat yang aman itu langsung pergi menemui Inspektur Zangkong untuk memberitahu apa yang sudah terjadi. Namun, Inspektur Zangkong pun marah setelah mengetahui kalau Mofan telah meminum air suci tersebut. 老大，冷静啊！ Lalu, Inspektur Zangkong juga membicarakan tentang rencana untuk menyerang monster serigala bersayap meskipun dengan presentasi kemenangan yang sangat kecil. Tak lama kemudian, Monishu datang menemui Mofan. Akan tetapi, Mofan marah karena Mo Zenyun terus-terusan menghinanya. Di lain tempat, ternyata Mo Xing masih berusaha mencari keberadaan Mofan, akan tetapi keberadaannya diketahui oleh para monster. Beruntunglah ada Li Yunxin yang mau menolongnya. Kembali pada Mofan yang pergi ke tempat militer untuk mencari apakah keluarganya sudah ada di tempat tersebut. Di sana, ia juga mendengarkan para pasukan tentara sedang membicarakan tentang kemunculan monster-monster itu, yang ternyata berasal dari terowongan yang dibuat oleh monster tikus. Karena itu, Mofan pun mencoba membantu dengan menghubungi kelompok pemburu agar bisa mendapatkan informasi tambahan terkait daerah yang sering terjadi insiden kemunculan monster tikus. Dan akhirnya, mereka mengetahui kalau SMP Mingwen adalah daerah yang sering terjadi peristiwa tersebut. Di sana, Mofan akhirnya juga bertemu dengan sang ayah yang berhasil diselamatkan oleh kelompok pemburu. Namun ternyata, Li Yunxin tewas dalam kejadian itu. Dan karena Xinxia masih belum sampai, Mofan memutuskan untuk ikut bersama kelompok pemburu yang ingin keluar menjalankan misi. Sedangkan Xinxia yang bersama para penduduk akhirnya ditinggalkan karena para penduduk tersebut tidak mau membantunya. Untuk itu, Xinxia kemudian menitipkan gelang kepada temannya agar diberikan kepada Mofan setelah mereka sampai di tempat aman nanti. 我背你。不用了，这个放心，我会告诉他。 Di sisi lain, ternyata kelompok pemburu itu berencana menutup semua terowongan yang menjadi jalan bagi para monster untuk masuk ke dalam kota. Tak lama kemudian, mereka pun berhenti dan memutuskan untuk melanjutkan dengan berjalan kaki sembari membunuh para monster tersebut. Di sana, Mofan secara kebetulan bertemu dengan mayat yang memakai gelang Xinxia. Dan setelah mengetahui kalau orang itu adalah karyawan supermarket Mingwen, Mofan akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan kelompok pemburu dan mencari adiknya. Akan tetapi, karena perjalanan itu tidaklah mulus, karena ada beberapa monster yang menyerangnya, ditambah lagi dengan kemunculan Yuang yang ingin balas dendam pada Mofan. Namun, karena Yuang menggunakan monster yang sangat banyak, Mofan pun memutuskan untuk menghindar dari pertarungan itu.
Dan saat ia bersembunyi di dalam ruang CCTV, akhirnya Mufan melihat Shinsha yang sedang bersembunyi di dalam freezer yang ada di supermarket tersebut. Di situasi yang sulit tersebut, Mufan terus berusaha dan akhirnya ia pun menjadi penyihir tingkat menengah. Setelah membunuh para monster itu, Mufan pun bergegas untuk menyelamatkan adiknya. Tapi ternyata Mufan terluka dalam pertandingan tersebut. Karena itu, Shinsha pun menggunakan kekuatan penyembuhnya kepada Mufan. Setelah itu, mereka segera pergi ke SMP Wingman untuk membantu kelompok pemburu yang sedang berjuang di sana. Di saat yang sama, ternyata kelompok pemburu kala itu berusaha untuk mengalahkan para monster yang terus bermunculan dari dalam terowongan tersebut. Tak lama kemudian, Yuang bersama temannya datang ke tempat itu dengan tujuan untuk menghentikan kelompok pemburu. Namun ternyata usaha mereka itu sia-sia saja, lantaran kekuatan kelompok pemburu lebih hebat dari yang mereka duga. Di sisi lain, Inspektur Zhangkong dan para pasukannya juga sedang berperang dengan monster serigala terbang, yang membuat semua pasukannya tewas dalam pertempuran tersebut. Sedangkan dirinya terus berjuang dengan mengeluarkan semua kemampuan yang ia miliki. Kembali pada kelompok pemburu yang telah mencapai batas kekuatannya, dikejutkan dengan kedatangan Mufan yang berhasil membunuh monster itu dan juga menyelesaikan misi mereka tersebut. Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya akan berlanjut di part berikutnya. 我们成功了。